Om Swastiastu. Saya Niputu Elia Trisnayanti, calon guru penggerak dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek coaching model Tirta. Adapun kasus yang akan dipraktekkan adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Selamat pagi, Bu Elia. Iya, selamat pagi Iva. Ada apa kok tumben ke ruangan Ibu? Ibu, boleh enggak saya ngobrol sebentar sama Ibu? Oh, dengan senang hati Ibu akan mendengarkan cerita kamu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu, Iva? Gini Ibu, saya punya masalah di kelas. Saya merasa tidak diperlakukan adil. Kemudian saya pokoknya tidak nyaman deh Bu di kelas. Oh begitu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya memberanikan diri ke Ibu agar bisa mengatasi permasalahan saya, Ibu. Yang pertama, saya tidak diperlakukan dengan adil. Yang kedua, saya tidak nyaman di kelas pokoknya, Bu. Oke, berarti kamu merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian yang kedua, kamu merasa tidak nyaman. Terus coba bisa kamu ceritakan apa yang kamu rasakan? Ibu, pertama begini, saya merasa diperlakukan tidak adil itu pada pelajaran matematika, Ibu. Oke, pada pelajaran matematika, tidak adilnya itu seperti apa, Iva? Coba bisa kamu ceritakan sama Ibu? Begini, teman-teman satu kelas mengikuti les Pak Beni. Artinya Pak Beni tiap sore itu memberikan les pada siswanya. Itu Bu. Terus saya tidak bisa ikut dalam les itu. Bisa kamu ceritakan kenapa kamu merasa tidak adil sementara ada teman-teman yang ikut les? Tidak adilnya itu seperti apa, Iva? Bisa kamu ceritakan sama Ibu? Iya Ibu, kayak kemarin ketika di kelas matematika Pak Beni kan mengajar nih, udah diajar, kemudian anak-anak disuruh menjawab. Saya ikut menjawab Bu, tetapi Pak Beninya menunjuk teman-teman yang lain. Oke, jadi itu yang menyebabkan kamu merasa tidak diperlakukan secara adil. Nah, kemudian setelah kamu merasa diperlakukan tidak adil itu, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu itu? Apakah kamu sudah menemui Pak Beni untuk mendiskusikannya dengan Pak Beni? Kenapa dia seperti itu? Atau memang benar karena kamu tidak ikut les? Atau memang karena kamu tidak bisa menjawab? Begini Ibu, ketika teman-teman yang les itu mengerjakan, kalimat Pak Beni ngomongnya begini, yang bikin saya tersinggung sih, gini, nah ini baru jawaban benar, inilah bukti kalau kalian mau les. Itu Bu. Jadi berarti Ibu simpulkan ya, berarti kamu merasa tidak nyamannya itu karena kata-kata Pak Beni, benar begitu? Oh iya Ibu, saya simpulkan kan begini, kalau teman-teman yang les itu dianggap benar, saya salah, berarti saya harus les. Kan Ibu tahu saya orangnya tidak punya, apalagi selama pandemi ini bapak saya
di PHK. Ibu saya akhirnya berjualan. Saya membantunya, Bu. Oke, mari kita bahas satu-satu masalahmu ya. Mengapa kamu merasa Pak Beni itu hanya menyindir kamu? Iya, saya tanya ke temennya, merasa tersindir enggak? Enggak, tapi saya lihat memang dia les, Ibu. Makanya dia enggak tersindir. Saya yang enggak ikut les, Bu. Berarti apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah bertanya dengan teman-teman kamu seperti itu? Iya, saya udah nanya ke teman-teman semua. Kemudian kalau saya mau nanya ke Pak Beni, takut saya, Bu. Loh, kenapa takut? Apakah selama ini Pak Beni galak? Enggak sih, Pak Beni baik. Mengajarnya juga baik. Tetapi karena saya enggak ikut les, khawatir, takut. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Coba kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Maunya saya ke Pak Beni, nanyai jawaban saya itu salah apa karena saya enggak les atau saya enggak bisa, Bu. Tapi saya takut, makanya Ibu mau nanya ke Ibu. Nah, bagus sekali Iva. Menurut Ibu, sebaiknya memang kamu melakukan konfirmasi dulu ke Pak Beni. Apa menurut anggapan kamu itu bahwa kamu tersindir karena kamu tidak ikut les itu memang benar seperti itu, atau karena memang kamu bisa menjawab atau jawaban kamu salah pada saat ulangan menyebabkan nilai kamu itu kecil Ibu, suaranya enggak kedengeran, Bu. Iya. Iva, sudah bisa dengar suara Ibu sekarang? Iya, sudah. Diulangi, Bu ya. Ya, baik. Jadi ketika kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Beni, itu apa saja langkah-langkah yang sudah Iva lakukan untuk mengatasi nilai Iva yang Iva anggap kecil itu? Kalau seandainya saya mengetahui bahwa nilai saya kecil bukan gara-gara les, dan memang saya tidak mampu, yang pasti Bu, saya udah mau ngomong sama orang tua juga, mungkin orang tua nggak bisa ngeleskan saya. Makanya kalau memang nilai kecil saya itu dikarenakan saya tidak bisa, maunya sih saya belajar sendiri, Bu, mandiri. Bagus sekali Iva, yang kamu lakukan itu sudah bagus sekali. Kamu mau rajin belajar, kamu membantu orang tua. Nah, sekarang apa yang mau kamu katakan kepada Pak Beni ketika kamu menurut Pak Beni? Itu dah ke Pak Beninya mau nanyakan apakah jawaban saya ini salah atau benar. Kalau saya salah dan saya tidak bisa memaksakan diri untuk les, maka saya akan pertama tadi saya katakan saya belajar mandiri, Ibu, lihat video tutorial bisa. Kemudian maunya ada sih teman saya yang baik, dia ikut les juga, Bu. Katanya dia mau ngajari saya. Oke, bagus sekali Iva. Sebaiknya memang kamu mengkonfirmasi hal itu ke Pak Beni supaya nanti kamu bisa menemukan solusi dari masalah kamu. Nah, Ibu mau tanya nih, apa kekuatan yang sudah kamu miliki sehingga kamu yakin nih bisa mendapatkan nilai bagus meskipun kamu tidak ikut les? Kekuatan saya, Bu, saya semangat belajar, Bu. Semangat belajar. Ya, semangat terus belajar. Nah, ya. Kemudian tadi Ibu juga dengar kamu itu kalau sore-sorenya itu membantu orang tua begitu ya, berjualan seperti itu. Ya. Apakah kamu tidak merasa karena waktu belajar kamu berkurang yang menyebabkan nilai kamu sehingga nilai kamu menjadi kecil, Ipa? Saya pikir iya sih, Bu. Biasanya saya belajarnya 1 jam, gara-gara membantu ibu sampai 30 menit, belajar saya berkurang. Makanya saya kan harus
berpacu dengan waktu, Bu. Malam-malam apa kapan tuh belajar, Bu. Nah, itulah sekarang pentingnya kamu konfirmasi ke Pak Beni. Jadi nanti ketika kamu sudah konfirmasi ke Pak Beni, jadi kamu tahu apa yang menyebabkan nilai kamu kecil, apakah karena kamu tidak ikut les atau memang karena jawaban kamu salah. Karena selama ini waktu belajar kamu sudah berkurang karena membantu orang tua kamu berjualan. Seperti itu, Iva. Bagaimana? Iya Ibu, makasih banget Bu, saya akhirnya dapat solusi dan mungkin saya menghilangkan prasangka saya yang tidak adil oleh Pak Beni. Ya, itu. Sekarang jadi apa yang akan kamu lakukan? Mungkin siapa dan apa yang dapat membantu kamu untuk mengatasi masalah kamu selanjutnya? Ibu, langkah ke depan nanti saya akan mencari teman yang saya katakan tadi. Itu teman saya yang memang orangnya pintar dan ikut les. Saya maunya dia yang membantu saya dalam belajar mandiri saya, Bu. Itu namanya Putu Prayanto, bagus sekali dia, Bu. Sama Ibu Putu sama siapa, Bu, namanya, Bu, yang duduk di pojok itu, Bu. Itu Putuoni itu namanya, Bu. Itu bagus sekali, baik sekali teman saya itu, Bu. Wah, bagus sekali rencanamu itu, Iva. Ibu sangat setuju dengan rencana kamu itu. Nah, adakah langkah lain yang ingin kamu lakukan? Langkah lain tadi dah. Pertama besok, Bu, moga saja berani saya ke Pak Beni mengkonfirmasi. Setelah itu saya juga mengkonfirmasi ke kedua teman saya dan juga sama ke orang tua saya, Bu, biar diberikan waktu untuk belajar sehingga selama saya membantu orang tua, saya juga belajar mandiri. Itu, Bu. Iya, Ibu suka sekali dengan rencanamu, Iva. Nah, kemudian apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah diskusi kita kali ini? Saya menjalankan apa yang saya omongkan tadi, Bu. Saya akan menjalankannya. Iya, bagus Iva. Ingat ya, besok kamu harus menemui Pak Beni dulu. Kemudian setelah itu kamu harus rajin belajar dan tetap semangat belajar meskipun nanti kamu tetap membantu orang tua untuk berjualan. Itu kamu harus tetap semangat belajarnya. Kemudian kamu tidak boleh pantang menyerah. Kamu harus tetap bersemangat supaya nanti nilai kamu itu bisa kembali bagus seperti dulu. Ya, Ibu, siap. Siap, Bu. Makasih, Bu, ya. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat ya, Iva, dan kamu semakin semangat belajarnya. Ya, Bu, semangat. Baik, Iva, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Ibu Elia. Demikianlah video hasil praktek coaching model Tirta. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak.